32 nama telah dipanggil untuk TC di Bali. Fans Persib Bandung heran mengapa Stefanus Lillipali dipanggil, tetapi Mark Klok tidak. Ada apa dengan Ragnar? Kok Elkan di Bali tapi gak dipanggil? Berikut kisahnya. Football Universe. Pada pagi yang cerah di Jakarta tanggal 18 Mei 2025, suasana sepak bola Indonesia dipenuhi dengan kegembiraan dan kejutan. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, resmi mengumumkan 32 nama pemain yang akan dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali menjelang dua laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemanggilan ini menjadi sorotan banyak pihak, tidak hanya karena persiapan menghadapi China dan Jepang yang akan dilaksanakan pada 5 dan 10 Juni mendatang, tetapi juga karena beberapa kejutan besar dalam daftar pemain yang dipilih. Melalui pengumuman yang dilakukan melalui media sosial resmi Timnas Indonesia, Kluivert memperkenalkan para pemain yang akan mengikuti training camp di Bali, yang dimulai pada tanggal 26 Mei 2025. Keputusan pelatih asal Belanda ini menarik perhatian banyak kalangan, terutama karena munculnya dua nama baru yang sangat mengejutkan, Stefano Lillipali dan Reza Arya. Nama Lillipali yang sebelumnya sudah lama tidak terlihat dalam daftar panggilan timnas, tiba-tiba kembali menjadi sorotan publik. Begitu pula dengan Reza Arya yang tampil memukau di level klub dan berhasil memikat hati pelatih Kluivert. Namun seperti halnya matahari yang tak pernah lepas dari bayang-bayang, pengumuman ini juga menciptakan banyak pertanyaan dan protes. Salah satunya datang dari para pendukung Persib Bandung yang merasa kecewa karena nama-nama besar mereka seperti Mark Klok dan beberapa pemain Persib lainnya tidak ada dalam daftar pemanggilan. Padahal tim kebanggaan Kota Bandung itu baru saja keluar sebagai juara Liga 1 2025 dengan permainan gemilang sepanjang musim. Rasa penasaran mereka pun tak terbendung mengapa Stefano Lillipali yang dipanggil, sedangkan Mark Klok, pemain vital Persib, justru terlewatkan. Begitulah salah satu pernyataan yang ramai beredar di kalangan supporter Maung Bandung. Patrick Kluivert yang mengambil alih kursi pelatih Timnas Indonesia pada awal 2025 menunjukkan bahwa dirinya memang tidak takut membuat keputusan besar. Pemanggilan Stefano Lillipali menjadi salah satu langkah berani, mengingat sang pemain yang pernah membela Timnas Indonesia sejak 2013 dan terakhir kali tampil pada laga kontra Burundi pada Maret 2023. Lillipali yang tampil sangat baik di Liga 1 bersama Borneo FC dan memiliki segudang pengalaman internasional dipilih Kluivert karena kualitas yang dimilikinya. Kluivert berharap Lillipali dapat membawa kontribusi besar bagi Timnas Indonesia. Namun kejutan tidak hanya datang dari nama Stefano Lillipali. Ada juga dua nama Sayuri Brothers yang menjadi pusat perhatian, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Dua pemain yang tampil luar biasa bersama Malut United pada musim ini, masuk dalam daftar pemain yang dipanggil. Keduanya baru saja mencetak 3 gol pertama mereka di Liga 1 dan menunjukkan kemampuan yang luar biasa di lini serang. Keputusan Kluivert untuk memanggil dua saudara kandung ini menjadi sorotan karena keduanya tampil luar biasa dalam kompetisi domestik. Tentu saja, meskipun ada nama-nama baru dan beberapa pemain yang dipanggil kembali, ada juga beberapa nama yang tidak tercantum dalam daftar pemanggilan kali ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Ragnar Oratmangun, yang sebelumnya telah menjadi bagian dari Timnas Indonesia, namun kali ini absen dalam pemanggilan. Hal ini membuat banyak pengamat sepak bola penasaran mengenai alasan dibalik keputusan tersebut. Ternyata Ragnar memang sedang dalam kondisi cedera dan fisiknya tidak fit untuk bermain. Hal ini membuat Kluivert mengambil langkah untuk mengistirahatkan Ragnar. Absennya Ragnar sebenarnya membuat Kluivert agak kebingungan
karena Ragnar adalah bagian dari motor serang Garuda yang sering mencetak gol-gol penting di beberapa pertandingan. Apalagi di laga melawan China nanti, Marcelino juga tak dapat diturunkan, sehingga membutuhkan pengganti yang benar-benar dapat diandalkan. Oleh karena itu, pilihan Kluivert jatuh pada Stefano Lillipali, yang dinilai sangat baik bermain di sektor sayap kiri, dan dapat menunjang pergerakan oleh Romeni. Di samping itu ada juga Jakub Sayuri yang dapat menggunakan kecepatannya untuk mengacak-ngacak pertahanan China. Kemudian beberapa hari terakhir beredar kabar bahwa Elkan Baggott telah ada di Bali. Tetapi ternyata dia hanya berlibur dan tak dipanggil masuk timnas. Meskipun Elkan tampil sangat baik bersama timnya Blackpool. Tetapi terkadang media-media sosial, media-media lainnya, ataupun pandit-pandit sepak bola suka membesar-besarkan berita. Mereka menganggap bahwa Elkan ada di Indonesia itu berarti Elkan akan dipanggil ke timnas. Elkan sendiri hanya ingin liburan di Bali. Namun di balik kegembiraan dan harapan yang muncul, ada satu hal yang memunculkan protes dari beberapa pihak, terutama dari para pendukung Persib Bandung. Pasalnya, meskipun Persib keluar sebagai juara Liga 1 2025, tidak ada satupun nama pemain dari klub tersebut yang dipanggil oleh Patrick Kluivert. Pemain-pemain penting seperti Mark Klok yang memiliki kontribusi luar biasa sepanjang musim, serta nama-nama lainnya seperti Beckham Putra Nugraha dan Teja Pakualam absen dalam daftar pemanggilan. Para penggemar Persib pun merasa kecewa dan mengungkapkan kekecewaan mereka melalui berbagai saluran media sosial. Mereka mempertanyakan, mengapa Mark Klok yang tampil begitu konsisten dan menjadi motor penggerak di lini tengah Persib tidak dipanggil? Mengapa pemain-pemain kunci yang membawa Persib juara tidak mendapat tempat di timnas Indonesia? Rasa kecewa ini semakin dalam ketika mereka melihat nama Stefano Lillipali yang dipanggil, meskipun dia hanya bermain untuk tim yang tidak juara, Borneo FC. Kekecewaan ini meskipun dapat dimengerti mencerminkan betapa besar harapan yang dimiliki oleh supporter terhadap timnas Indonesia. Mereka menginginkan yang terbaik, dan bagi mereka, pemain-pemain terbaik dari klub-klub besar seharusnya mendapatkan kesempatan untuk memperkuat negara ini. Namun di sisi lain, keputusan adalah milik pelatih Patrick Kluivert untuk memanggil pemain yang dia anggap tepat berdasarkan performa individu dan kontribusi yang akan mereka berikan untuk timnas. Tentu saja merupakan pilihan yang harus tetap kita hormati. Kluivert juga jelas memiliki skema bermain yang telah dipersiapkannya untuk menghadapi China dan Jepang, dan tentu saja dia menginginkan nilai positif, yaitu kemenangan. Berikut adalah daftar lengkap 32 pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert untuk pemusatan latihan di Bali sebagai persiapan menghadapi China dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di posisi penjaga gawang ada 5 nama, yaitu Hernando Ari, Nadio Arganinata, Emil Audero, Martin Paes, dan pendatang baru, Reza Arya. Di posisi bek tengah ada juga 5 nama, Justin Hafner, Jait Ses, Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Mes Hilgers. Kemudian di posisi bek sayap ada Shane Patinama, Yance Sayuri, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Dan James, Kevin Dix, Jakub Sayuri, Sandy Walsh, Eliano Reinders, dan Asnawi Mangkualam. Di posisi gelandang ada Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joey Pelupesi, dan Nathan Choaon. Di posisi penyerang ada Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Ole Romeni, Rafael Strijk, dan Egy Maulana Fikri. Keputusan Patrick Kluivert untuk memanggil 32 nama pemain ini bukan hanya sekedar pemilihan nama, melainkan juga sebuah langkah yang penting menuju pembentukan tim yang kuat. Pemanggilan pemain-pemain baru seperti Stefano Lillipali dan Reza Arya, serta kembalinya nama-nama seperti Jakub dan Yance Sayuri, serta Asnawi Mangkualam,
menggambarkan arah yang ingin dibawa Kluivert bagi timnas Indonesia. Di sini terlihat jelas Kluivert ingin benar mematangkan strategi permainannya di TC Bali kali ini. Waktu 10 hari yang tersedia terasa sangat cukup untuk Kluivert dalam mematangkan strategi tim. Sepertinya Coach Patrick Kluivert akan tetap bermain dengan formasi andalan 1-3-4-3 dan kali ini akan mendominasi permainan atas lawan-lawan Indonesia, memaksimalkan sayap-sayap Garuda dan mencoba mencetak gol seefektif mungkin. Menarik untuk ditunggu starting 11 yang akan diturunkan Kluivert kali ini dan apakah akan membawa perubahan bagi permainan Garuda. Namun dalam setiap keputusan besar pasti ada yang tidak puas dan itu adalah hal yang wajar dalam dunia sepak bola. Penggemar Persib yang merasa kecewa adalah bagian dari semangat sepak bola Indonesia yang ingin melihat tim mereka diperkuat oleh pemain-pemain terbaik. Bagi Kluivert, tantangan ini adalah bagian dari perjalanan panjangnya dan dengan dukungan penuh dari semua elemen sepak bola Indonesia, dia akan tetap berusaha membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Sebuah perjalanan yang baru saja dimulai dengan harapan yang menyertainya. Dengan pemusatan latihan yang akan dimulai pada 26 Mei di Bali, timnas Indonesia kini bersiap untuk menatap masa depan yang penuh tantangan. Ini adalah kesempatan bagi setiap pemain untuk membuktikan kemampuan mereka, mengukir sejarah, dan membawa harum nama bangsa di dunia sepak bola internasional. Maju terus, timnasku!